Mungkin banyak, seminar atau mungkin Akang Teteh di sini udah banyak baca-baca terkait dengan persiapan menikah, saya rasa masih belum terlalu banyak yang menyinggung tentang self itu sendiri atau tentang diri sendiri. Jadi sebelum kita, apa ya, dengan orang lain, diri kita dulu yang mesti kita beresin nih. Nah, di sini rata-rata usianya berapa tahun ya, Kang Aan? Sepertinya ada, saya kurang tahu sih, tapi Ada rata-rata ada di rentang 20 sampai 40 tahun? ya dewasa Dewasa tengah awal? ya. Ya, dewasa awal. Eee, jadi di sini, saya sharing sedikit ya, teorinya sebelum kita nanti diskusi lebih lanjut. Nah, di usia kita saat ini, di sekitar 20 sampai 40 tahun itu, kalau dalam psikologi perkembangan itu masuk ke dalam tahapan dewasa awal, di mana, dewasa awal itu merupakan masa transisi, baik itu transisi dari segi fisik, intelektual, maupun peran sosial. Jadi memang, dari ketiga hal itu banyak perubahan yang kita alami. Kemudian ciri-cirinya itu apa aja sih? Ciri-ciri masa dewasa awal itu yang pertama masa reproduktif. Jadi memang di usia 20 sampai 40 tahun itu memang masa-masanya usia untuk berkeluarga dan memiliki anak. Kemudian yang selanjutnya masa bermasalah, maksudnya di sini masa masa bermasalah tuh gimana sih? Dengan semakin bertambah usia kita, otomatis peran atau tuntutan dari lingkungan itu semakin meningkat. Nah, di sini itu yang sebelumnya kita berada di fase remaja, di mana kita belum ada tuntutan-tuntutan sosial, seperti memiliki pekerjaan atau tuntutan untuk, menikah, itu masih belum, bertemu dengan permasalahan yang mungkin dirasa teman-teman sekarang agak pelik atau, mulai agak agak sulit gitu. Jadi memang, dengan kita berubah peran itu tingkat penyesuaian juga memang diperlukan. Kemudian selanjutnya itu masa ketegangan emosional. Nah, di usia-usia 20 sampai 40 tahun ini, dikarenakan stresor yang kita, eee, terima makin beragam, jadinya muncul suatu kayak kecemasan atau ketakutan-ketakutan, apakah kita bisa memenuhi tuntutan dari lingkungan atau tidak. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri masa dewasa awal itu adalah masa ketergantungan dan perubahan nilai. Nah, maksudnya dari masa ketergantungan ini, misalnya kita ada ketergantungan terhadap instansi perusahaan atau terhadap pemerintah yang menggaji kita. Kemudian, masa perubahan nilai itu, seiring dengan kita dewasa, ada nilai-nilai tertentu yang dulunya kita anut menjadi berubah atau melakukan penyesuaian. Selanjutnya, nah, tugas perkembangan masa dewasa awal itu bisa teman-teman baca di PDF yang sudah dibagikan, itu salah satunya mendapatkan pekerjaan, memilih seorang teman hidup, kemudian belajar hidup bersama dengan suami istri membentuk satu keluarga, membesarkan anak-anak, mengelola sebuah rumah tangga, menerima tanggung jawab sebagai warga negara, dan bergabung dalam suatu kelompok sosial. Nah, sedangkan tugas perkembangan jika dilihat dari psikososial itu apa sih? Nah, di sini tuh masa-masa krusial, di mana kita itu mendapatkan tugas perkembangan intimacy versus isolation. Maksudnya apa sih Teh intimacy versus isolation itu? Nah, di sini maksudnya intimacy, tugas perkembangan di masa dewasa awal itu adalah di mana kita bisa menjalin suatu kehangatan, kemudian kedekatan, komunikasi, baik baik itu meliputi seks atau tidak, sehingga menimbulkan suatu rasa memiliki. Nah, hal ini itu biasanya terjadi pada
proses-proses seperti, pacaran dan pernikahan. Nah, terus gimana sih Teh kalau misalnya tugas perkembangan itu, si intimacy ini tidak bisa terpenuhi di usia dewasa awal? Nah, resikonya orang yang tidak mampu memenuhi tugas perkembangan, di dewasa awal yaitu intimacy akan mengalami isolation, di mana dia akan merasa terasing atau terkucil. Kemudian, nah salah satu tugas penting di masa dewasa awal itu kan adalah intimacy ya, di mana kita menjalin suatu hubungan yang hangat dengan orang lain, di mana basic-nya itu adalah trust. Trust atau rasa percaya. Kita ada rasa percaya, kemudian, tumbuh menjadi, suatu kehangatan dan kedekatan melalui, komunikasi itu bisa terjadi di, pernikahan ya. Memang sebelumnya di tahap pacaran juga kita bisa, apa namanya, bisa melakukan intimacy, cuman range-nya itu tidak selama, eee, menikah. Pacaran kita bisa putus, tapi kalau menikah diusahakan sekali seumur hidup. Nah, di sini saya kutip sedikit, pengertian menikah itu dari beberapa psikolog sosial, bisa teman-teman baca juga. Pernikahan itu merupakan komitmen yang serius antar pasangan. Kemudian, ya di sini ada ritus-ritus tertentu untuk mengesahkan hubungan seseorang 2 orang menjadi suami dan istri. Nah, di sini sebelum sebelum masuk ke, langkah-langkah preparation, saya mau nunjukin, video dulu ya, tentang dari teman-teman yang mau share, apa sih, apa ya, makna dari video yang tadi kita tonton bareng-bareng. Silakan di-unmute dulu. Ada yang mau sharing? Halo, ada yang mau sharing? Dari video yang tadi apa yang bisa kita ambil, hikmahnya? Suara saya jelas? Oke. Mungkin ada yang mau sharing, Kak Aun? Oke, mungkin sebelumnya tadi suaranya nggak keluar, Suara di saya? nggak suara video. Itu, ini sih, apa, musik doang, nggak ada kata-kata. Oh iya iya. Heeh, Ya mungkin mungkin. dari video yang tanpa suara tadi mohon maaf ya, mungkin di sini ada gangguan. Ada yang mau sharing? Oke, silakan rekan-rekan sekalian yang Ya, bisa mengambil inti dari video tadi mungkin ya. iya. Iya, apa? Kalau saya terlalu cepat ngejelasinnya tolong ini ya, diinfokan ya. Oke, siap. Takutnya kecepatan, soalnya biasanya kalau lagi ini suka terlalu bersemangat. Ya, mungkin ada yang mau sharing? Silakan yang mau langsung aja di open Mhm, mic-nya. iya. Di sini, apa ya, enaknya kalau kita bisa diskusi bareng-bareng. Nggak ada? Kalau nggak ada mungkin kita langsung ke apa aja sih yang perlu diri kita persiapkan sebelum, eee, menikah, itu apa aja. Di sini saya bagi menjadi 3 persiapan diri. Kenapa? Alasannya saya lebih menyoroti ke diri sendiri. Soalnya di kasus-kasus yang saya tanganin itu banyak banget permasalahan di rumah tangga itu muncul karena
dengan dirinya itu tuh belum beres, permasalahan dengan dirinya itu tuh belum beres. Jadi diharapkan jika dengan diri ini udah selesai, semua permasalahan udah selesai, kita bisa lebih enak dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, di sini yang pertama itu adalah self reflection. Apa sih self reflection itu? Jadi self reflection itu di mana kita melihat kembali pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui, kemudian bisa kita ambil hikmahnya dan selanjutnya kita bisa bikin action plan, apa sih yang harus kita lakukan di next step, selanjutnya. Terus, di dalam self reflection itu kita melakukan analisis terhadap diri sendiri, baik itu dari kebiasaan, kemudian pikiran, perasaan, atau keputusan-keputusan yang sudah kita ambil. Nah, diharapkan dengan kita melakukan self reflection ini, kita bisa jadi lebih memahami tentang diri sendiri. Kadang orang yang tidak tahu dirinya itu siapa, kedepannya itu akan kesulitan dalam mengambil keputusan. Jadi dia akan membutuhkan sebuah validasi dari orang lain. Padahal sebenarnya kayak misalnya nih, orang belum paham nih dia pengennya apa yang dia butuhkan. Jadi kalau misalnya ada, gue nikah sekarang nggak ya? Gimana menurut lo?" Padahal yang butuh tuh kan dirinya sendiri. Jadi dia, orang yang belum kenal dengan dirinya sendiri itu akan selalu membutuhkan validasi dari orang lain. Nah, apa aja sih yang perlu kita, refleksikan? Yang pertama itu adalah tujuan menikah. Tujuan menikah dari teman-teman di sini tuh apa? Apakah ingin, cepat-cepat keluar rumah, biar nggak bareng sama orang tua lagi, soalnya udah pusing. Ada klien saya yang seperti itu. Kemudian tujuan menikahnya, soalnya ngeliat teman-teman yang lain udah pada nikah, jadi kayak malu aja Teh kalau misalnya saya umur segini belum nikah, ada yang kayak gitu juga. Kemudian ada banyak tujuan-tujuan yang, dikarenakan orang lain, bukan karena dirinya sendiri, gitu. Jadi balik lagi ke tujuan menikah kita itu tuh apa? Coba kita renungkan apakah memang kalau dalam, Islam sendiri apakah memang tujuan kita menikah adalah untuk beribadah? Atau di balik itu ada hal-hal lain yang tersembunyi yang kita sendiri tidak sadari? Kemudian yang selanjutnya itu kita ngecek nih knowledge kita sudah sejauh mana. Apakah itu terkait tentang pernikahan, hak sebagai istri apa, kewajiban sebagai istri apa, begitupun juga dengan suami. Kemudian nanti pada saat punya anak kayak gimana, parenting yang ingin kita terapkan ke anak. Kemudian banyak knowledge atau ilmu pengetahuan yang perlu kita persiapkan. Bukan berarti dengan kita banyak belajar, masalah-masalah, dalam pernikahan itu nggak ada, pasti ada. Cuman pada saat masalah itu muncul, kita udah lebih siap nih, kita udah tahu, "Oh, kalau masalahnya kayak gini, nanti tuh solusinya kayak gini." Kalaupun misalnya solusi yang kita, pelajari itu kurang tepat, kita masih bisa cari alternatif alternatif solusi yang lain. Jadi kita perlu cek dulu knowledge kita itu tuh udah sampai sejauh mana kita belajar, mempersiapkan diri untuk menikah. Terus dengan self reflection itu kita bisa memahami kekuatan dan kelemahan diri. Kekuatan kita itu ada di mana dan kelemahan diri itu di mana. Nah, kebanyakan orang, klien-klien saya itu terfokuskan kepada kelemahan yang dia miliki. "Saya tuh gini Teh, saya tuh gitu Teh." Sementara di saat ditanya, "Kekuatannya tuh apa?" Atau "Kelebihan kamu tuh apa?" Dia sendiri tuh ngerasa bingung. Cara praktisnya nih ya, biar kita kita bisa membayangkan apakah kita, eee, tahu kekuatan dan kelemahan diri, coba deh ambil Teteh dan Akang di sini bisa
tulis di kertas atau di handphone atau dimanapun, kelebihan saya itu apa? Kelemahan saya itu apa? Mana yang lebih banyak? Apakah seimbang ataukah kelebihannya lebih banyak ataukah kekurangannya lebih banyak? Soalnya kebanyakan orang yang klien-klien saya itu agak kesulitan di saat ditanya terkait kekuatan. Oke, bentar. Suaranya nggak jelas? Halo? Ada. Ini ada beberapa yang nggak jelas. Apakah sudah terdengar suaranya? Itu tadi chat terkait video kayak. Oh, video. Oke. Baru masuk soalnya di saya, Kang. Oke, baik. Selanjutnya, oke, back dulu. Kesiapan mental dan kematangan emosional. Nah, dua hal ini juga penting untuk diperhatikan. Jadi, jangan sampai kita hanya mementingkan 3 hal sebelumnya. Jadi dalam menikah itu memang diperlukan kesiapan mental dan kematangan emosional. Kenapa? Karena kedua hal ini tuh sangat penting di saat pernikahan kita mengalami masalah atau di saat kita menghadapi masalah, entah itu masalah dengan suami, entah itu nanti masalah dengan anak. Ini sangat diperlukan. Gitu. Jadi ada klien saya, ini saya sharing kasus sedikit ya. Dia mungkin secara usia sudah cukup umur, tapi jika dilihat dari kematangan emosionalnya itu masih, kurang mature. Jadi di saat, ada masalah, dia bukannya fight atau menghadapi, tapi malah lari. Jadi kejar-kejaran terus, sehingga problem solving-nya itu tidak tidak ada. Masalah yang ada tuh berkepanjangan sampai nanti menjadi gangguan bagi kesehatan mental dia maupun bagi, orang lain. Jadi memang sangat diperlukan kesiapan mental dan kematangan emosional. Kemudian yang terakhir kita perlu refleksi diri tentang luka-luka kita di masa lalu. Apa aja sih luka-luka kita selama kita hidup saat ini? Itu perlu digali dan kita perlu sadar akan hal itu, gitu. Kenapa saya cantumkan di sini luka-luka di masa lalu? Soalnya jika luka-luka tersebut tidak sembuh atau kita tidak bisa berdamai dengan luka-luka itu, nah si luka-luka ini akan terus terbawa sepanjang kehidupan pernikahan kita. Misalnya, ada kasus kayak gini, seorang istri setiap dia itu tuh merasa suami saya itu tidak pernah memberikan saya izin untuk beraktivitas di luar rumah. Dia ada anggapan seperti itu. Kemudian suami saya itu, tidak percaya jika saya mengerjakan tugas-tugas harian. Ternyata setelah digali lebih dalam, kenapa dia bisa sampai ada berpikiran seperti itu, yang pertama, ketika dia berpikiran suami saya itu tidak pernah mengizinkan saya untuk beraktivitas di luar. Ternyata yang dilakukan suami itu apa? Suami itu menanyakan, "Kamu pulang jam berapa?" Cuma dianggap oleh sang istri bahwa itu tuh semacam suatu larangan tidak boleh keluar. Kemudian yang kedua, setiap sang istri mengerjakan pekerjaan rumah, si suami itu misalnya kayak istri nih lagi nyapu, ngepel, anak-anak lagi pada main, si suaminya itu mengambil sapu dan membantu si istri. Tapi si istri itu merasa bahwa suami itu nggak percaya kalau dia itu, bisa mengerjakan tugas itu. Jadi si istri beranggapan seperti itu, padahal di sisi suami, suami itu ingin membantu meringankan beban istri. Nah, kenapa
kenapa si istri itu bisa berpikiran kayak yang saya sebutkan tadi. Ternyata setelah, dilakukan counseling, setelah apa namanya, kita cari bareng-bareng, dia itu di saat dia kecil atau tinggal dengan kedua orang tuanya, dia melihat pola pola interaksi orang tuanya itu seperti itu. Jadi jika si ibu melakukan, satu kegiatan di luar, ayahnya tuh melarang, nggak boleh. Jadi dia, secara tidak sadar, apa namanya, me me apa ya, secara tidak sadar dia mengasosiasikan perilaku sang ayah dengan suami. Kemudian, yang membantu pekerjaan rumah, si ayahnya itu waktu pas kecil itu tidak percaya kalau misalnya ibunya itu beres-beres atau apa, selalu ada kritikan. Nah, jadi dari sang anak melihat, pola relasi kedua orang tuanya seperti itu, dia mengasosiasikannya dengan kehidupan pernikahannya dia. Padahal maksud si suami tidak seperti itu. Nah, makanya teman-teman di sini perlu banget menemukan dan sadar akan luka-luka di masa lalu saya itu tuh apa sih? Coba kita, refleksikan diri sejenak, kita mulai, ingat-ingat kembali, apa aja sih? Atau bisa jadi kita mengalami luka di saat, berhubungan dengan, lawan jenis, misalnya pernah ditinggalkan atau pernah dikecewakan, sehingga di saat sekarang itu membuat kita menjadi takut untuk berhubungan dengan orang lain atau lawan jenis, gitu. Jadi memang kita perlu perlu tahu dulu nih, luka-luka kita tuh apa aja sih, minimal tahu aja. Soalnya itu bakalan terus terbawa jika kita tidak bisa berdamai dengan luka-luka itu. Oke, selanjutnya yang kedua itu find your inner peace. Jadi gimana sih cara kita untuk menemukan kedamaian dalam diri? Itu yang pertama adalah self love. Kita harus cinta dulu terhadap diri kita sendiri. Jadi saya suka bilang kayak gini nih ke klien saya, gimana kita mau mencintai orang lain kalau kita misalnya tuh nggak sayang sama diri kita sendiri. Gimana kita mau memberikan rasa cinta, rasa kasih, rasa rasa sayang kalau tangki-tangki cinta kita itu sendiri belum belum penuh atau belum ada, gitu. Cara gampangnya gimana sih Teh biar kita tahu? Coba teman-teman renungkan sejenak, apakah, teman-teman sudah dapat menghargai diri sendiri, sudah dapat mengapresiasi apa yang sudah teman-teman lakuin, apakah teman-teman sudah, gini deh, pada saat teman-teman ngaca nih, coba pandang, tatap diri diri kita dari ujung rambut sampai ujung kepala. Hal apa sih yang kita sukai dari diri kita, gitu. Apakah kita sudah mengapresiasi, diri ini atau terus-terusan menuntut, hal-hal yang akan membuat kita lelah, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah memaafkan. Nah, si memaafkan ini berhubungan dengan proses, dalam menyembuhkan si luka yang tadi saya sebutkan di refleksi diri, gitu. Di sini, kita perlu memaafkan diri sendiri dan orang lain yang sudah membuat, eee, kita luka secara psikologis. Biasanya yang agak sulit itu adalah memaafkan diri sendiri. Kita terkadang terlalu keras terhadap diri kita. Kita terkadang tidak memberikan jeda bagi diri kita untuk istirahat, untuk, rehat sejenak, untuk menikmati, hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita biasanya terlalu
terlalu menuntut hal-hal yang membuat kita lelah. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kayak misalnya, dia lebih pintar ya daripada saya, dia kok kayaknya happy banget. Dia kayaknya happy banget ya udah punya anak 2, suami baik, terus secara ekonomi sudah mapan, sementara saya kok gini-gini aja ya, masih kerjaan masih susah, terus pasangan belum ada, terus secara fisik saya biasa aja. Nah, mulai dari sekarang coba kita stop buat membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sebentar. Oke, ini udah ada yang masuk, nanti kita bahasnya di akhir aja ya Kang Aat, atau gimana? Ada chat, Ya nanti, boleh saya belakangan selesaikan aja. dulu ya? Heeh. Oke, baik. Nah, kita lanjut ya, tadi itu stop untuk membandingkan diri dengan orang lain ya. Jadi pada dasarnya setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Bisa jadi teman kita menikah lebih awal, tapi dia dikasih keturunan itu perlu waktu bertahun-tahun. Bisa jadi teman kita itu dapat pekerjaan yang sudah mapan, kelihatannya tuh hidupnya enak, sementara kita gini-gini aja. Bisa jadi, kita entah itu 3 tahun lagi itu bisa lebih sukses daripada dia. Jadi stop untuk membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita perlu cari kebahagiaan diri sendiri itu apa sih? Nah, jika ketiga hal ini nih, mencintai diri sendiri, terus kita bisa memaafkan, eee, diri sendiri dan orang lain, kemudian berhenti membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, itu kita bisa mendapatkan yang namanya ketenangan, ketenangan dalam jiwa, gitu. Oke, selanjutnya sebentar. Nah, ini gimana sih caranya biar kita bisa lebih baik lagi? Sebelumnya di sini teman-teman udah ada kayak semacam, saya tuh ingin menikah dengan orang yang kayak gimana sih? Udah ada list-nya belum? Halo? Iya, yang belum menikah, Iya, silakan siap. bersuara. Iya. Mungkin apakah saya ingin dapat yang, suami yang bisa membimbing saya, yang rajin sholat, pandai ngaji, terus, yang cerdas, kemudian mungkin mapan secara ekonomi, mungkin kayak gitu. Nah, kita nih udah punya kriteria ya, kayak gimana pengen suami kayak gimana, pengen istri yang kayak gimana. Nah, sekarang kira-kira nih, orang yang kita tulis nih kriterianya kayak gitu, mau nggak sih sama diri kita, gitu? Apakah ada hal-hal yang dari diri kita itu bisa membuat, orang yang di kriteria yang teman-teman bilang tadi tuh tertarik dengan diri teman-teman? Nah, jika belum, yuk kita perbaiki diri. Nah, yang pertama itu adalah know yourself, tahu tentang diri kita sendiri, tahu apa yang kita butuhkan, tahu apa yang kita cari, tahu tentang tujuan kita tuh apa, kemudian, tahu kelebihan dan kekurangan saya itu apa. Kemudian setelah kita tahu diri kita itu siapa sih, diri kita itu seperti apa sih, terus aduh maaf ya ini agak kepotong soalnya banyak juga yang bolak-balik ya. Kemudian, setelah kita tahu siapa diri kita, apa yang kita butuhkan, lemah kita tuh di mana, gimana caranya kita mengatasi hal-hal yang kurang dari diri kita. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa tetapkan tujuan, entah itu tujuan dalam jangka pendek atau tujuan dalam jangka panjang. Misalnya tujuan teman-teman tuh untuk saat ini adalah menikah, misalnya. Kemudian
yang ketiga itu aware terhadap diri dan lingkungan. Jadi, jangan sampai kita cuman fokus terhadap diri kita sendiri. Jadi kita perlu perlu juga memperhatikan lingkungan di sekitar kita itu seperti apa. Yang keempat itu ada usaha dan optimis. Jadi, apa ya, misalnya kita mengalami kegagalan, entah itu mungkin ketemu orang yang salah atau apa, kita harus tetap optimis dan berusaha. Kemudian yang kelima itu adalah apresiasi dan menghargai. Kita perlu mengapresiasi setiap perubahan atau setiap hal yang sudah kita lakukan. Kalau bukan diri kita yang mengapresiasi dan menghargai, siapa lagi? Orang lain belum tentu bakal mengapresiasi dan menghargai diri diri kita. Yang terakhir itu adalah hadapi masalah, gitu. Jadi setiap ada masalah yang ada, coba kita kita pikirkan. Jadi fokusnya itu ke problem solving-nya. Gimana cara kita untuk menyelesaikan masalah, jangan fokus ke problemnya. Jadi, orang itu jika dihadapkan suatu masalah itu ada 2 tipe. Ada orang yang fokus ke masalahnya, ada orang yang fokus ke gimana sih cara penyelesaian masalahnya, gitu. Nah, ini sih beberapa hal yang bisa kita lakuin agar kita menjadi lebih baik lagi. Oke, mungkin segitu dari saya, Kang Aan. Memang sengaja materinya tidak terlalu banyak biar kita bisa agak lama berdiskusinya. Baik, iya. Terima kasih untuk Iya, Kamarina ya. iya. Mungkin kita bisa bisa share kasus-kasus atau apa, mungkin hambatan-hambatan yang teman-teman alami, mungkin kita bisa bahas di sini jika berkenan. Iya, betul. Heeh, Oke, kayaknya lebih untuk lebih aplikatif gitu ya, Kang, ya? heeh, betul. Oke, Ya, baik. untuk rekan-rekan dari ngaji psikologi malam ini, ya kita hitung ada 25 yang partisipasi ya, dikurangi saya dan beberapa admin gitu ya. Jadi sekitar 20-an. Oke, silahkan bagi rekan-rekan yang mau berdiskusi, bertanya, atau ada yang mau dicurahkan, boleh ya. Mhm, Silakan via iya. mikrofonnya Langsung atau boleh? Iya. kalau misalkan agak sedikit malu-malu, boleh mungkin di chat privat gitu ya. Tinggal nanti dibacakan aja sama Marina. Boleh. Boleh ini nggak ya, biar kenal, kameranya boleh diaktifin nggak ya? Oh ya, siap. Kamera teman-teman boleh diaktifin nggak? Ya, biar kita Halo, assalamualaikum. foto bareng juga ya nanti ya. Iya, assalamualaikum, Kang Azizi. Ya, Teh Nur Fadila, Kang Niko. Oke, di sini kita santai aja ya, Kang ya. Lebih ke diskusi ya. Iya, sangat Jadi, santai. Ingat ini hmm, pengajian, bukan iya. Makanya juga sekolahan. tadi materinya memang yang lebih aplikatif gitu. Bosan kan ya udah malam, malam minggu pula harus belajar yang berat-berat gitu kan. Oke, sekedar tips bagi rekan-rekan untuk yang mau berbicara secara cepat gitu ya, maksudnya tanpa klak klik mouse-nya. Mhm. Terutama yang pakai laptop, tinggal tekan spasi, Oh, ngobrol. Nah, gitu. Kalau dilepas nanti otomatis seperti saya ini. oh, oke. Nah, Wah, seperti itu. ya. Ya. Jadi Nah, langsung mungkin chit chat. oke. Mungkin kita bahas Silakan. dulu yang di chat ya, Kang, ya? Ini Oh, boleh ada. boleh. Silakan. Ini, dari Teh siapa ya, Teh Nur Fadila. Jadi dia pernah ketemu dengan, jadi kasus
keluarga temannya ya, Teh, ya. Ibu ini selalu merasa diperkosa ketika berhubungan intim sama suami, ternyata memang ada luka masa kecil. Jadi ibunya itu salah satu korban pelecehan mungkin ya, tapi sekarang si ibu ini punya selingkuhan di kantornya. Nah, pertanyaan itu apakah lukanya harus tetap diselesaikan atau gimana? Perlu, Teh, perlu, Teh. Luka-luka di masa lalu biar biar kita tidak membawa luka itu sepanjang hidup kita, luka-luka itu perlu disembuhkan. Caranya gimana? Bisa konsultasi dengan psikolog, nanti akan diberikan treatment-treatment tertentu, agar si trauma masa kecilnya ini bisa hilang, gitu. Jadi step pertama yang perlu kita lakukan jika kayak gini nih ya, step berhubungan intim itu dia merasa seperti diperkosa. Jadi si trauma trauma si ibu ini, trauma ibu terhadap, karena dia pernah dilecehkan itu memang harus disembuhkan terlebih dahulu. Jadi memang untuk anak-anak di bawah umur yang mengalami pelecehan seksual, atau hal-hal lain yang, eee, membuat traumanya membekas, itu biasanya kami berikan terapi Teh, gitu. Gitu. Gimana Teh? Nah, sebentar Teh Nur Fadilah. Terapinya gimana ya Kak? Kebetulan saya ini lagi PKPT dan Ya, kasusnya tuh semacam kayak itu, kurang lebih kayak itu Kak. si ibunya ini. Iya, si ibu ini. Pertama mungkin bisa kita gali dulu ya, si masalahnya itu apa. Terus, apa namanya, korban sentuhan seksualnya itu tuh seperti apa? Apa yang ia rasakan, apa yang ia, pikirkan, gitu. Itu dulu yang perlu kita gali lebih lebih jauh. Sangat jauh dan ini sangat kita apresiasi bahwa masyarakat Indonesia ini kesadaran pembayaran pajaknya sudah sangat tinggi. Mudah-mudahan dengan itu juga memberikan kemudahan bagi kita semua. Halo Teh. Dan anggarannya juga digunakan untuk pelaksanaan kegiatan kemasyarakat. Saya kepencet. Oke, Teh ini untuk yang selingkuhannya ini tuh gimana ya kelanjutannya? Ceritanya? Jadi ceritanya itu dia mau cerai gitu kan Kak. Terus tak tanya Oke. alasannya kenapa. Terus akhirnya ibunya tuh jujur kalau emang dia itu merasa setiap berhubungan intim itu merasa diperkosa sama suaminya. Terus ternyata cek per cek dia kan ngotot banget mau cerai. Cek per cek ternyata dia juga punya selingkuhan gitu loh Kak. Terus tak aja untuk aware terhadap apa yang lukanya di masa lalu, tapi ibunya tuh kayak ini bukan soal itu saya mau cerai karena emang saya sudah tidak cinta sama suami saya kayak gitu-gitu loh Kak. Oh, I see. Jadi yang ini kasus KKPP, Teteh? Iya. Oh, oke. Berarti yang perlu digali itu pertama, apakah benar si ibu ini mengalami pelecehan atau itu hanya semacam alasan agar bisa cerai dengan suaminya? Nah itu dulu yang perlu digali. Jangan-jangan bukannya seuzon ya Teh ya, cuma hipotesanya bisa jadi dia itu, apa ya, membuat suatu alasan agar bisa berpisah. Bisa jadi juga memang dia mengalami luka. Kenapa dia mengalami, seperti tanda kutip "diperkosa" setiap berhubungan intim dengan suami, bisa jadi entah itu sosok, entah itu mungkin dari segi fisik suami mengingatkan dia dengan pelaku. Gitu. Ya, ya kan. Jadi bisa jadi, sementara dengan selingkuhannya itu dia merasa nyaman, merasa dilindungi. Bisa jadi dengan suaminya ini tuh dia merasa merasa nggak aman, terus selalu membawa dia ke trauma masa lalunya, itu yang perlu Teteh cek di awal-awal. Baru dari situ bisa kita gali, oh apa nih yang perlu kita
persiapkan. Kalau misalnya memang karena luka di masa lalu, itu bisa kita kasih terapinya. Jadi yang pertama itu perlu perlu di cross check dulu, apa sih sebenarnya yang alasan si ibu ini tuh apa? Apa yang ada di baliknya, kan terus tadi Teteh bilang, "Si ibu ini kayaknya ngotot banget ya pengen berpisah," ternyata ada laki-laki lain. Mungkin laki-laki ini memberikan rasa aman bagi dirinya yang suaminya itu tidak bisa kasih. Kita kan nggak tahu apakah suaminya ini, perilaku suaminya ini tuh, seperti apa. Coba Teteh gali apakah suaminya ini melakukan kekerasan atau tidak? Entah itu kekerasan verbal juga bisa atau, pada saat, berhubungan seksual apakah ada kekerasan, itu perlu dicek juga Teh. Jadi jika yang tadi saya jelaskan sudah terjawab nih, baru kita bisa ambil langkah selanjutnya. Soalnya kan sekarang kayak masih bingung ya, ini permasalahan itu tuh apa. Jadi perlu digali lebih jauh lagi ke kliennya, gitu Teh. Kak, Nur terima Fadila. iya, makasih, Kak. Iya, terus Silakan. Ada lagi? oh oke, ini ada pertanyaan dari Kang Azizi Akbar. Kematangan emosional itu tolak ukurnya apa? Poin penting apa yang harus ditanyakan dan di cross check dengan pasangan untuk memastikan bahwa dia sudah matang secara emosional? Oke, gampangnya gini Kang Azizi, eee, Akang bisa ngobrol sama, pasangan Akang terus nanya, Akang ngelempar suatu permasalahan, "Kamu kalau misalnya kita lagi ada di kondisi kayak gini, kayak gimana?" Terus kalau misalnya, mmm, Akang lihat nih jawabannya itu apa, oke, udah ada jawabannya. Terus bisa juga kayak gini, "Temen saya itu ada masalah, kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini, rumah tangganya tuh kayak apa namanya, kayak gini. Nah kira-kira menurut kamu tuh gimana ya cara penyelesaian masalahnya?" Gitu, Kang. Terus bisa bisa kita lihat juga dari hal-hal kecil. Dia tuh tipikal orang yang, gampang terpancing secara emosional atau enggak, itu bisa kita lihat dari perilaku. Soalnya gini, Kang, bahasa itu kita bisa bohong nih ya, tapi gestur tuh nggak bisa. Jadi Akang bisa lihat dari hal-hal yang kecil, dari cara dia, apa namanya, misalnya ada masalah kerjaan atau mungkin masalah dengan teman. Biasanya kan kalau dengan pasangan kita suka share ya masalah, "Ini loh kayak gini kayak gini kayak gini." Nah dari situ Akang bisa melihat gimana sih, soalnya tiap orang itu bisa beda-beda Kang, gitu. Bisa Akang ajak diskusi. Ya, sebelumnya saya cek dulu ini suara dari saya terdengar jelas kah? Jelas Oke, Kang, Kang. walaupun kecil di saya. Ya, melanjutkan pertanyaan saya yang tadi ya. Mhm mhm. Jadi uh, saya menanyakan poin penting apa yang harus di cross check gitu tentang kematangan emosional dari pasangan. Uh, yang saya ingin tahu lebih lanjut itu lebih tepatnya lebih dititik beratkan ke sifat-sifat emosionalnya itu apa aja yang nanti kira-kiranya bakal berbahaya kalau seandainya masuk ke pernikahan dan dia ternyata belum memperbaiki itu. Nah, Mmm. kalau berdasarkan pengalaman uh, kakak sendiri, itu sifat seperti apa sih yang bahaya untuk dibawa ke dalam pernikahan gitu? Eee, kalau pertama itu kekanak-kanakan. Jadi, sikapnya itu seperti anak kecil, pengen ini harus langsung. Jadi impulsif impulsif. Jadi dia reaktif banget dengan, apa ya, dengan stimulus, gitu, impulsif. Terus yang kedua itu egois, maunya menang sendiri.
Sementara dalam pernikahan itu nggak ada soal menang dan kalah ya, Kang, ya. Kita kan saling. Jadi bukan pertarungan, bukan mencari siapa yang menang, lu atau gue yang menang. Kanakan-nakan, egosentris, kemudian, iya impulsif. Itu sih yang bisa soalnya gini, Kang, kalau misalnya kita kita impulsif, itu pada saat kita menghadapi masalah, karena kita mengikuti emosi, jadi itu biasanya penyelesaiannya itu tuh kurang tepat. Malah dampaknya tuh malah ke mana-mana, gitu. Kalau yang saya amati sih itu yang paling paling apa ya, paling, destruktif, impulsif Ya, dan egois. Iya, oke. itu dari segi kematangan emosional ya, Kang, ya? Ya. Nah, buat yang sifat yang berbahaya tadi itu, kekanak-kanakan dan impulsif itu, cara terbaik untuk memperbaikinya mulai dari mana ya? Eee, Sebenarnya impulsif itu atau kekanak-kanakan, orang yang impulsif atau yang kekanak-kanakan itu kan lebih dominan sisi emosinya dibandingkan sisi kognisinya. Jadi, dia itu setiap menghadapi suatu masalah tuh sisi emosionalnya dulu nih yang main, kognisinya belakangan. Jadi yang perlu ditingkatkan itu sisi kognisinya. Gimana caranya gimana caranya orang itu bisa bisa, sisi emosionalnya itu turun, itu bisa dengan, ini, beri jeda sejenak dalam menghadapi masalah. Soalnya orang-orang yang impulsif itu pengennya tuh langsung. Kayak kayak klien saya yang gangguan impuls tuh kalau nggak merespons secepat mungkin tuh masalah buat dia, gitu. Jadi caranya ya kita kasih, ajak dia untuk, lebih tenang. Ada masa di Islam juga sebenarnya diajarin sih, Kang. Kayak, cuma di Islam kan contohnya tuh marah ya, marah kita kalau lagi marah tuh, lagi berdiri disuruh duduk, kalau duduk masih marah juga, disuruh wudhu segala macam. Contohnya marah, gitu. Dan itu tuh sebenarnya bisa kita aplikasikan nggak cuman pada saat kita marah doang. Misalnya nih ya, orang yang sudah matang secara emosi, dia ada masalah, kayak misalnya, masalah sehari-hari, kita buru-buru pergi ke kantor, tiba-tiba motor mogok. Orang yang belum matang secara emosional dia marah-marah, "Aduh, gimana nih udah telat, mau ketemu klien," atau kayak gimana, ngoceh terus. Dia fokus terhadap si masalahnya. Sementara orang yang sudah matang secara emosional, dia lebih tenang dan lebih memikirkan, "Gimana sih caranya biar saya bisa sampai tepat waktu ke kantor, walaupun ban motor saya pecah?" Jadi dia ada alternatif solusi. Soalnya gini Kang, otak manusia itu pada dasarnya di saat sisi emosional itu meningkat, sisi kognisi menurun. Itu memang udah hukumnya seperti itu. Gitu, Kang. Iya. Oke. Jadi gimana 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 kita mau mencari suatu penyelesaian masalah kalau mikir aja tuh susah, karena sisi kognisinya tuh turun. Jadi yang perlu dilatih itu tuh sebenarnya di Islam itu tuh bagus banget udah mengajarkan, Kang. Dengan cara kita tenang dulu, berlatih untuk tenang. Dan hal itu yang sulit untuk orang-orang yang reaktif atau impulsif. Gitu, Kang. Kebayang nih, Ya, udah jelas jelas banget. kan? Ya, jelas Oke. banget tadi penjelasannya. Terima kasih banyak. Oke, baik. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kang Anwar. Ini Kang Anwar, oke.
Untuk Redmi 9, katanya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung Iya, chat ke Kamarina ya. oke, di sini dari Kang Anwar, pisah karena istri membuat harga diri saya turun karena saya tidak bisa marah terhadap istri. Karena sampai saat ini saya masih takut. Oke, Kang Anwar, ini boleh saya tahu membuat harga diri turun itu seperti apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mungkin karena seperti langsung aja seperti menghina pekerjaan suami, gitu. Terus kadang suka enaknya sama suami, Mhm. kan sampai ke keluarganya juga ikut campur. Oh, I see. Gitu aja sih. Oh, oke. Jadi, hal itu membekas banget ya, Kang, ya, sampai sekarang? Iya, bekas banget, Iya, oke. masih takut. Oke, ini alasannya tidak bisa marah itu kenapa, Kang? Apakah ada kesulitan, atau gimana? Karena kalau ke wanita itu saya kebanyakan diem. Kalau misalkan ada masalah apapun saya pasti diem kalau ke wanita. Gak bisa, kalau orang lain mungkin bisa ngelawan atau apa, kalau saya nggak bisa. Saya lebih baik diem aja. Nggak Hanya bisanya, itu, Bu? Nggak kayak bisanya ngikutin boleh tahu? apa maunya istri lah gitu. Yang penting saya nggak membludak gitu emosi saya. Pernah nggak di suatu waktu karena Kang Anwar nahan itu apakah pernah mengalami suatu ledakan emosi? Hmm, kalau ledakan emosi belum sih, sampai bahkan saya mau ditusuk juga nggak sampai saya harus marah gimana. Saya cuma diem aja. Oh, I see. Kenapa? Kenapa? Ya, Kenapa, kenapa diam aja? Apakah, ngerasa nggak enak kah? Atau gimana, Kang? ya karena kalau saya nggak mau masalah itu nggak mau panjang gitu. Udah, Oke. nah, gitu aja. Jadi ya lebih baik diam gitu daripada harus Mmm, pelit-pelit gitu. oke, baik. Memang ada pepatah, diam itu emas. Tapi kalau kita, selamanya diam, yang bermasalah malah jadi diri sendiri. Jadi ini, yang saya bisa saranin, Akang coba ini, Kang, mempelajari soal asertif. Mungkin mulai dari baca-baca, segala macam. Soalnya gini, Kang, kalau di istilah, saya suka menganalogikan diri kita itu seperti balon. Seperti balon. Si emosi negatif itu anggaplah udara yang masuk ke balon. Masuk terus ke balon sampai balon itu besar, di satu titik dia akan blam, meledak, gitu. Itu, klien saya ada juga beberapa orang yang seperti itu. Jadi, dia dia diam karena tidak mau konflik. Tapi dengan diam itu, sebenarnya bukan penyelesaian masalah dari problem-problemnya dia, gitu. Jadi malah menambah panjang, masalah dia yang lain. Mungkin ini buat yang pertama Akang perlu pelajarin bukan mungkin, saya menyarankan untuk belajar asertif itu tuh apa sih, gitu. Akang perlu asertif itu adalah gimana kita menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan tanpa merugikan orang lain. Soalnya kalau hal-hal
hal-hal yang kita rasain, hal-hal yang kita pikirkan tidak kita sampaikan ke pasangan kita itu nggak akan tahu. Terkadang itu marah memang perlu, Kang, tapi marah yang seperti apa, gitu. Dengan asertif ini kita jadi bisa belajar gimana sih caranya menyampaikan ketidaksukaan kita, ke orang lain, rasa tidak nyaman kita ke orang lain. Kemudian, apa ya, berbagai macam hal yang tidak enak yang kita rasakan itu kita sampaikan kepada orang lain tanpa menyakiti orang tersebut, gitu. Pertama, ini dulu Kang, belajar itu dulu. Soalnya kalau, apa namanya, terus-terusan di kondisi seperti ini, ke Akangnya jadi gimana ya, kondisinya jadi kayak gini-gini terus, gitu. Jadi, ayo kita coba, apa namanya, coba melangkah sedikit demi sedikit. Dari hal-hal kecil aja. Saya nggak sukanya ini, kalau misalnya ada, eee, masalah di kantor kayak misalnya, teman minta tolong apa, tapi Akangnya kurang berkenan, "Aduh maaf ya," kayak gitu. Memang belajar asertif itu nggak seperti membalikan kedua telapak tangan, Kang. Memang perlu proses, gitu. Soalnya ini perlu, Kang. Kita sebagai kepala keluarga, laki-laki yang harus memimpin, laki-laki yang harus mengarahkan istri kayak gimana. Kalau misalnya istri salah ya sebaiknya kita tegur. Tegurnya dengan cara seperti apa, sudah dijelaskan di Quran juga, di hadis juga harus seperti apa. Tegur dengan baik-baik, bukan berarti kita harus marah-marah seperti apa gitu, Kang. Jadi ini saya sarankan itu sih, Kang. Nanti jika Akang sudah bisa belajar asertif, bisa mengungkapkan apa yang Akang rasain, Akang pikirkan, kita coba ke step selanjutnya, gitu. Insya Allah. Halo, suara saya apakah terdengar? Iya, alhamdulillah. Oh, iya. Mungkin itu Kang, bisa bisa cari literatur tentang asertif itu apa, tips-tipsnya. Kalau memang dirasa perlu, Akang bisa konsultasi ke psikolog sehingga bisa dapatkan terapi yang tepat, gitu. Tapi kalau dirasa masih belum terlalu mengganggu, bisa lewat literasi, bisa. Ya, insya Allah. Iya, nanti dari situ dulu, Kang. Terus biasanya, kemudian kita bisa ini Kang, apa, kejadian yang sebelumnya ini bisa jadi kayak semacam ancang-ancang nih bagi Akang. Tipe wanita seperti ini tuh kayak gini loh. Jadinya di kedepannya nanti karena sudah ada pelajaran seperti itu, kita jadi lebih hati-hati dalam memilih wanita, tapi bukan berarti kita menutup kemungkinan, gitu. Gitu sih, Kang. Bisa juga, dengan menuliskan jurnal, itu bisa juga, Kang. Misalnya kita tidak bisa ngomong nih, kita nggak enakan atau takut ada konflik lain dengan orang lain. Cara kita mengekspresikannya bisa nulis jurnal. Saya nggak suka sama orang ini, saya tidak suka diperlakukan seperti itu. Jadi ada kayak semacam, kalau di psikologi itu ada semacam katarsis yang kita lakukan, penyaluran emosi-emosi negatif yang kita lakukan. Jadi nggak dipendam di dalam diri kita, gitu. Buat sementara itu dulu Kang yang coba diterapkan. Iya, Belajar siap. asertivitas dan, kalau misalnya dirasa masih sulit, bikin jurnal atau nulis apa yang Akang rasain. Iya, siap, insya Allah. Iya, itu. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu ya, Kang, ya. Amin, Allahumma amin. Dan segera menemukan istri yang solehah ya, Kang, ya. Amin. Insya Allah, ya. Ya, Ya. jazakallah, Kak. Iya, iya. Sama-sama. Kemudian
Oke, ini dari Galaxy J2 Prime. Dengan Akang dan Teteh siapa ini? Boleh diaktifkan mikrofonnya? Halo, Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam, Teh. Dengan Teteh siapa? Anggi. Oke, Teh Anggi, pertanyaannya, Kakak dulu punya masa lalu yang agak kurang baik dengan mantan, sering dikasari secara verbal dan psikis, dan teman saya banyak mengalami kekerasan dan kegagalan berumah tangga. Gimana caranya menumbuhkan rasa percaya dan menguatkan mental saya? Nah, sebelumnya sendiri apakah Teteh pernah mengalami hal ini langsung? Atau berdasarkan Kalau yang psikis itu langsung sih. kalau yang psikis itu langsung? Mm-mm. Oke, terus berlangsung berapa lama kalau boleh tahu saya? Sebulan ada, terus-terusan. Berapa lama? Setahun ada? Sebulan tapi terus-terusan continue. Oh, intensitasnya sering ya sebulan. Sampai sekarang apakah masih? Itu kejadiannya mah udah 4 tahun yang lalu sih. Oh, I see. Tapi masih membekas ya? Ya. Oke, boleh. Baik. Ini itu terkait dengan yang tadi kita bahas itu tentang self love. Tentang gimana cara kita mencintai diri sendiri. Ini kan masuknya udah ke toxic relationship ya, Teh ya? Di saat salah satu merasa tidak nyaman bahkan tersakiti. Oke, ini pertama gimana caranya menumbuhkan rasa percaya dan menguatkan mental saya. Pertama, Teteh bisa tulisin apa aja yang Teteh suka dari diri Teteh dan apa yang nggak Teteh suka dari diri Teteh. Itu tulisin. Terus setelah itu mohon maaf sebelumnya, Teteh sampai sekarang tidak ada hubungan dengan lawan jenis selama 4 tahun ini? Udah enggak lagi karena ya apa ya, takutnya teh keulang lagi gitu. Oh, oke. Mm-mm. Reaksi Teteh waktu pas mengalami itu gimana reaksinya? Cuman bisa diem nangis gitu. Oke. Masalahnya apa sih? Agak berat sih ini. Oh, oke, I see, oke, I see. Jadi memang yang rentan kekerasan itu memang kebanyakan perempuan ya, Teh ya? Kebetulan saya pernah setahun nanganin kasus KDRT. Ya gini Teh, apa namanya, kebanyakan masalahnya yang seperti Teteh ceritain. Jadi si perempuan itu cuman bisa diam, nangis tanpa melakukan perlawanan. Jadi apa ya, kebanyakan dari mereka itu memang merasa seperti rasa cinta terhadap dirinya sendiri itu tuh kurang gitu loh Teh. Jadi ngerasa nggak apa-apa deh memang saya pantas digituin, terus saya memang saya yang salah. Jadi lebih menyalahkan ke diri sendiri. Padahal sebenarnya kan hal itu tidak boleh terjadi gitu loh Teh. Gitu. Pertama gimana caranya kita balik lagi ke self love tadi. Namanya tadi gimana caranya Teteh untuk bisa lebih menghargai ke diri sendiri. Gitu. Terus gini, karena Teteh pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Udah tahu nih misalnya orangnya seperti apa, terus perilakunya seperti apa. Jadi Teteh bisa
menghindar dari tipe-tipe laki-laki yang seperti itu, gitu. Jadi yang pertama, Teteh bisa, apa ya, kalau saya sih lebih sering nyuruh nulis, pada suka nulis nggak ya di sini? Sering Teteh nulis mah. Oh sering. Soalnya ada klien-klien saya, aduh Teh, mana disuruh nulis wae, gitu, disuruh nulis terus, bosan gitu. Jadi ini memang ini Teh, memang jurnal itu nulis itu Teh buat orang-orang yang kurang bisa mengekspresikan diri, kurang bisa apa namanya, mengungkapkan apa yang dia rasakan, itu cukup efektif Teh, cukup membantu. Teteh bisa tulis kelebihan Teteh apa aja, kelemahan Teteh apa aja, terus Teteh komparasiin mana yang lebih banyak. Coba Teteh diam selama, kasih waktu Teteh berdiri nih di depan cermin, Teteh pandang diri Teteh. Apakah saya pantas mendapatkan perlakuan seperti itu? Saya yang dibesarkan orang tua dengan sebaik mungkin, terus saya yang cantik seperti ini, apakah pantas saya mendapatkan pukulan dari orang lain yang bahkan belum menjadi suami saya? Lebih kayak self-talk, dialog dengan diri sendiri. Coba Teteh pertanyakan hal-hal itu. Teteh gali lebih dalam. Setelah tahu, oh masalahnya itu di sini, coba kita berdamai. Berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri itu dibandingkan kita memaafkan orang lain, itu biasanya jauh lebih sulit Teh. Jadi mungkin ini sih baru asumsi saya ya. Jadi mungkin apa ya, karena pernah mengalami hal itu, jadi Teteh nggak mau berhubungan dengan laki-laki lain, sehingga secara kognisi juga jadi menggeneralisasikan. Kayak gitu nggak sih Teh? Enaknya ini ya, enaknya berdua ya Teh ya? Iya. Sedikitnya mah ada, tapi ya kan dulu temen bilang nggak semua laki-laki itu kayak orang Betul. itu. Tapi ya saat ada yang mendekat jadi kayak yang apa sih, yang pikiran tuh yang kayak Iya, flashback ke belakang lagi betul. gitu. Jadi apa ya, secara otomatis pikiran itu tuh langsung kayak, pasti dia gini, pasti dia gitu, pasti dia sama, gitu. Enaknya sih Teh kalau Teteh ini sih bisa menghubungi saya pribadi, jadi kita bisa ngomongnya lebih enak. Iya, Gitu. boleh. Gitu Teh. Iya. Soalnya ini sudah lumayan lama ya. Saya sih cuma bisa menyarankan untuk saat ini, apa namanya, Teteh coba refleksi diri yang tadi itu, terus lebih ke apa ya, self love. Kenapa sih saya ini patut dicintai? Saya ini patut ini. Coba adakan dialog seperti itu dengan diri sendiri. Gitu. Soalnya agak kagok sih ya cerita di sini ya Teh ya. Saya juga masih mengawang-awang ini gimana. Gitu. Iya. Nuhun Teteh. Ya, untuk sementara sih kayak gitu. Terus apa ya? Boleh tulis jurnal dulu Teh. Iya. Jurnal tentang ini aja. Mungkin hal-hal yang tidak bisa Teteh ceritakan ke orang lain, tentang ketakutan Teteh, tentang hal-hal yang Teteh khawatirkan yang mungkin nggak bisa Teteh sharing dengan orang-orang terdekat. Itu dulu. Iya. Jadi seenggaknya kalau misalnya kita sudah breakdown nih apa aja, soalnya gini Teh,
jika kita ada dalam suatu masalah, apalagi ini kalau misalnya sudah masuk ke trauma, semuanya tuh kusut, di sini tuh kusut, gitu. Nah, dengan kita, nulis, itu pelan-pelan si benang-benang itu kita luruskan kembali. Jadi kita bisa menganalisa, "Oh, ternyata saya gini ya, ternyata saya ada kelebihan ini kok, ternyata saya ada kelemahan ini kok, ternyata ketakutan saya tuh ini, ternyata kecemasan saya tuh ini." Apa aja sih, ciri-ciri laki-laki yang bikin saya takut? Apa aja sih? Kalau misalnya kita udah tahu nih kayak gimana, selanjutnya kita bisa ngelakuin kayak semacam action plan ke depannya, buat menghadapi, hal-hal ini untuk menghadapi ketakutan saya kayaknya perlu ini deh, kayak perlu ini deh. Soalnya kalau misalnya masih tetap di sini, bakalan tetap kusut, gitu. Gitu Teteh, mungkin bisa bisa dicoba itu dulu deh Teh ya, buat Teh. sementara, Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Kang Aan mungkin ada yang Oke. nggak kerasa ya udah jam 9 ya, seru. Lebih enak ngobrol gini deh, apalagi saya suka ngomong. Itulah makanya kenapa diundang. Ngomong. Tapi kecepatan nggak sih saya ngejelasinnya teman-teman di sini? Soalnya suka terlalu bersemangat nih. Gak apa-apa lah. Mudah-mudahan Insya mudah-mudahan Allah jelas bisa ya. mengimbangi kecepatan. Oke. Ada yang mau Eh, ditanyakan? sebelumnya rekan-rekan sekalian, kita agendanya sampai jam 9. Namun jika ada bahasan atau pertanyaan yang memang di apa ya, ingin disampaikan, ya saya sebagai host mungkin ingin izin dulu ke semuanya bahwa waktunya jadi lebih panjang, ya. Ya. Jadi barangkali yang sekarang agak ngantuk-ngantuk, bolehlah cuci muka dulu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak, saya ada titipan pertanyaan juga. Oh, ada titipan. Oke, boleh. Kayak ini sederhana, karena kita bahas tentang pernikahan Oke. dan psikologi. Jadi pertanyaannya, jadi seberapa penting sisi psikologis bagi seseorang Mau yang menikah. mau menikah? Betul sekali. Oke. Kalau menurut saya sih ya, itu penting banget, Kang. Kita mempersiapkan diri secara psikologis. Soalnya kayak, kalau misalnya kita nggak siap secara psikologis itu dampaknya bisa berkepanjangan, Kang. Bisa sampai whole lifetime kita tuh nguyak-nguyak, ngerti nguyak-nguyak nggak ya? Apa ya? Berkutat di situ-situ aja, gitu. Makanya pada saat Kang Aan minta nih saya buat ngisi acara, saya boleh nggak Kang saya sharing tentang materi self dulu nih? Gitu. Soalnya ya Kang ya, di masa pandemi ini tuh, masalah pasutri tuh banyak banget. Karena selain, mungkin butuh adaptasi baru, kondisi dalam diri ini tuh belum beres, gitu. Jadi itu tuh jadi si pundak ini tuh masih berat. Masalah-masalah, entah itu masalah, di masa lalu, entah itu trauma atau apa, itu tuh masih menggelayuti diri mereka, gitu. Jadi itu memang mempengaruhi ya kayak kayak tadi saya sharing cerita tentang suami istri yang sebenarnya suaminya tuh pengen nolongin, cuman istrinya tuh karena separuh dari perjalanan hidup dia melihat relasi orang tuanya seperti itu, jadi dia mengasosiasikan suaminya tuh seperti ayahnya. Berarti ada yang belum selesai kan ada yang mungkin, bukan mungkin, ada hal yang pemikiran yang salah kan dengan si istri ini. Nah, itu yang harus kita benerin, gitu. Jadi memang persiapan psikologis ini kalau menurut saya pribadi itu
jauh lebih penting daripada persiapan materi. Karena itu yang akan mempengaruhi kelanjutan hubungan pernikahan kita. Gitu, Kang. Jadi selama pandemi ini saya banyak banget kasus-kasus ini apa, pasutri. Oke, yes. Iya. Oke, untuk rekan-rekan yang lain, saya mungkin kasih 1 atau 2 pertanyaan lagi kalau ada ya. Karena sudah lewat dari jam tayang kita. Atau emang karena semua di sini sedang menjomblo tiba-tiba. Oke, ada lagi? Boleh Mohon izin maaf. nanya? Izin Ya, untuk silakan. yang pertanyaan tadi boleh menyanggah tidak ya? Oh, boleh, Kak. Dan Boleh. Yang mana, Kang? Yang seberapa penting psikologi untuk kesiapan pasangan menuju calon pernikahan. Nah, itu kan berarti seperti yang Teteh sampaikan tadi kan lebih baik persiapan psikologi daripada materi, begitu ya? Ada lagi, Kang? Nah, itu kalau misalnya berarti kan untuk garis bawahnya ketika seseorang atau calon imam itu sudah siap segalanya, namun fisiologinya belum siap untuk istilahnya ke jelang pernikahan, katakanlah seperti itu. Itu saran untuk ditempuhnya bagaimana? Sedangkan dalam Islam sendiri itu kan ada beberapa hukum ya Teh. Nah, salah satunya wajib ketika segala sesuatu itu sudah dipenuhi. Maksudnya katakanlah finansialnya udah mapan, semuanya udah ada dan lain sebagainya. Itu jalur solusi yang dapat ditempuh itu seperti apa? Oke, baik. Bisa. Jadi gini, solusinya buat si calon imam itu adalah untuk terus belajar. Itu aja. Memperbaiki diri. Harus ada kemauan. Soalnya kenapa? Kalau misalnya secara psikologis dia tidak siap, tapi dari segi lain dia sudah siap, itu impact-nya bakal ada masalah-masalah lain gitu loh, Kang. Selama si orang itu mau belajar, selama orang itu mau memperbaiki diri, hal itu bisa dilakuin. Gitu. Tapi kalau dia tipikal orang yang nggak mau memperbaiki diri, yang nggak mau belajar, ya kemungkinan ke depannya ya gimana kalau misalnya belum matang secara emosional, ada masalah, dia sebagai kepala keluarga, responnya seperti apa? Misalnya ada luka-luka yang belum selesai di masa lalu, ada masalah dengan istrinya, ternyata responnya dia mengartikannya tidak baik, nanti gimana ke depannya? Jadi memang perlu ada keseimbangan, Kang, dalam mempersiapkan itu semua. Jadi nggak cuma bisa dari segi materinya aja, tapi dari sisi psikisnya sendiri belum siap. Memang sih sekarang itu kalau misalnya ada masalah bisa konseling atau kita bisa minta bantuan profesional untuk mengatasi masalah kita. Memang ada sih bantuan seperti itu. Tapi tidak ada salahnya kan kita mempersiapkan dari sisi psikologisnya. Gitu, Kang. Baik Teh, terima kasih atas solusinya. Cuma kan sekarang kan paling gasanya ya, untuk calon imam sendiri itu misalnya mau untuk memperbaiki diri, namun si calon istrinya atau mempelai wanitanya tidak mau untuk menunggu si pria itu memperbaiki diri seperti itu loh. Jadi kan
berada pada posisi yang sangat menyulitkan gitu. Ini apakah terkait dengan masalah yang akan hadapi saat ini atau gimana? Masa lalu sih. Oh, masa lalu. Iya. Jadi Jadi gimana Kang ceritanya? Kalau boleh saya lebih ada gambaran jelasnya ya. Jadi masa lalu itu sudah mau nyampe ke tahap pernikahan, sudah mau ijab kabul. Cuma karena yang seperti Teteh katakan tadi, mungkin karena persiapan fisiologinya kurang, jadi ada renggang tidak mau menerima pekerjaan calon suami gitu. Jadi pertamanya mau menerima, tapi ketika calon suami ini tidak mau bekerja, ia ingin berdagang sesuai sunnah Rasulullah, itu dia malah menghina dan dia membalikkan istilahnya lamarannya. Dia tidak mau melanjutkan ke jenjang pernikahan seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya untuk melangkah ke depan lagi tuh, apalagi mengenal seorang wanita tuh masih ada kata-kata trauma seperti itu loh. Oh, oke, I see. Seperti itu. Berarti kalau yang saya tangkap Kang, ini lebih ke masalah ini ya Kang ya, tentang mata pencarian ya, pekerjaan ya? Ya betul. Mata pencarian sama kemungkinan kalau saya telusuri itu karena adanya orang ketiga, karena di dalam masa berusaha atau wirausaha itu ada waktu-waktu senggang yang dimana tidak ada waktu untuk berkomunikasi seperti itu. Oh, I see. Iya. Oke, jadi sampai saat ini Kang Robert agak kesulitan dalam untuk melangkah ke jenjang lebih lanjut, gitu. Ya, benar. Lebih 85% seperti itu. Apalagi ada rasa ketakutan, istilahnya pernah sampai seorang ustadz itu mau menjodohkan. Dia hanya memberikan 2 syarat, yaitu perbaiki ngaji dan perbaiki ibadah. Nah, saya kalau disuruh perbaiki atau belajar, insya Allah ada kemauan dan bisa. Namun yang saya garis bawahi, ketika saya menikah, saya berumah tangga, apakah keluarganya dan dia mau menerima keadaan saya? Karena secara garis ekonomi itu lebih mapan calon wanita daripada saya, seperti itu. Oh, I see. Untuk hal ini apakah sudah akan komunikasikan sebelumnya dengan pihak dengan pihak perempuannya? Bisa Belum. lewat Karena baru mau masuk tahap ta'aruf melalui seorang ustadz. Namun ketika mau melangkah itu sudah ada kasarnya itu wanti-wanti, itu sudah ada kekhawatiran gitu loh. Jadi mau melangkah tapi belum melangkah sudah ada kekhawatiran seperti itu. Iya. Tiba-tiba pikiran tuh otomatis aja dia mau nerima nggak ya? Nah, iya. Ya, kayak gitu. Ini sih sebenarnya bisa dikomunikasikan, Kang. Kadang itu yang membuat seseorang tidak mau melangkah itu adalah dirinya sendiri. Dia itu terbelenggu dengan pikiran-pikirannya, dengan perasaan-perasaannya yang belum tentu benar gitu. Gitu, Kang. Jadi, kalau saya boleh menyarankan, coba dikomunikasikan aja, Kang, dan lihat reaksinya seperti apa. Apakah mau menerima atau tidak. Gitu. Memang kebanyakan orang-orang yang cemas dan khawatir itu agak sulit untuk melangkah. Jadi dia sudah tertahan dengan si pikiran-pikiran dan perasaannya itu. Kalau pikiran negatif dan perasaan-perasaan negatif itu terus membelenggu kita, kapan kita mau melangkah?
gitu, Kang. Kalau misalnya Akang khawatir, karena kondisi ekonomi perempuan itu karena kondisi ekonomi perempuan itu lebih, dibandingin Akang, coba dikomunikasikan apakah dia mau menerima. Kalau misalnya tidak dikomunikasikan, Akang tidak akan tahu dengan jawabannya itu seperti apa. Masalahnya di sini Akang berkutat dengan asumsi. Asumsi yang Akang pikirkan, asumsi yang Akang rasain. Faktanya seperti apa? Harus kita cek dulu biar tahu. Ini saya sharing sedikit ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi perasaan kita. Dan perasaan itu akan mempengaruhi ke perilaku kita. Jadi kayak bentuk gini ya, segitiga gitu. Terlihat jelas nggak? Ini pikiran kita, perasaan, perilaku. Jadi misalnya pikiran kita udah negatif, perasaan kita juga akan kebawa negatif. Perilaku kita pun akan negatif. Muter terus di sini. Jadi langkah pertama yang perlu kita atasi apa? Si pikiran negatif ini. Pikiran kita berubah menjadi lebih adaptif, si perasaan juga otomatis akan berubah. Perasaan berubah, si perilaku juga jadi berubah. Gitu, Kang. Jadi yang perlu Akang atasi dulu ya si pikiran negatif ini. Kalau pikiran negatif ini tidak diatasi, bakalan terus-terusan kayak gitu. Jadi dia kayaknya nggak mau nerima nih. Aduh, perasaannya jadi takut. Sikap yang Akang tunjukkan jadi, ya udahlah, nggak usah aja. Jadi kayak gitu. Gitu, Kang. Dan itu akan berlangsung terus-menerus. Jadi caranya, ini sharing aja ya buat teman-teman mungkin di luar materi ya Kang Aan, nggak apa-apa. Oke. Cara kita meng-counter pikiran negatif bisa dengan cara kita tanya balik ke si pikiran itu. Jadi di sini tuh jadi kayak gimana ya? Kayaknya dia nggak terima deh. Tapi faktanya gimana? Kita bikin list positifnya apa nih kalau dia nggak terima, negatifnya apa kalau dia nggak terima. Apa yang membuktikan si pikiran kita itu, gitu Kang. Soalnya kalau dibiarkan terus-menerus, Akang bakalan terus berkutat di sini. Gitu. Gitu Kang Robert. Halo. Akang. Iya, halo. Baik. Iya Kang. Soalnya apa ya? Kadang tuh pikiran kita tuh memang manipulatif banget, Kang. Jadi untuk apa istilahnya keluar seperti kasarnya keterbelenggungan dalam pikiran negatif itu dari pikirannya terlebih dahulu ya Teh. Istilahnya Betul. pikirannya berubah mungkin istilahnya ditanyakan istilahnya melangkah dulu. Melangkah dulu dikomunikasikan terlebih dahulu. Betul. Dia maunya seperti apa misalnya syukur-syukur mau menerima, nggak mau menerima ya legowo intinya seperti itu. Gitu. Soalnya kalau Akang nggak melangkah nih, gimana Akang mau tahu gitu. Terus iya. Sini tersiksa nggak sih dengan pikiran kayak gitu? Capek nggak sih? Iya, kalau dibilang tersisa ya tersisa, apalagi melihat kawan-kawan seumuran atau seangkatan udah pada menikah, sedangkan kita belum istilahnya berkeluarga gitu loh. Kadang kan berpikir apa sih yang salah pada diriku? Sebenarnya kalau Allah menciptakan sama-sama punya tangan, sama-sama makan dan lain sebagainya. Tapi dia bisa berkeluarga, saya kok belum bisa. Apakah saya belum menemukan yang pas seperti itu? Iya, kadang memang yang menghalangi kemajuan atau kesuksesan kita itu bukan orang lain, tapi diri sendiri. Iya, siap. Iya, Kang. Jadi coba dulu aja. Bismillah ya, Kang ya, mudah-mudahan ya.
Amin, amin, Iya, amin. Ya Robbal Alamin. iya. Ya, semoga nanti kalau dengan materi tambahan dari Rumah Jodoh, mudah-mudahan menjadi Iya, paham dan istilahnya mudah-mudahan bisa melaju melalui langkah ta'aruf dan mendapatkan istri solehah sesuai jamaah. amin, amin. Amin, Kang. Semoga mudah-mudahan di sini juga ini ya apa dipertemukan dengan orang yang tepat dan di dalam waktu yang tepat. Amin, amin ya Robbal Alamin. Amin. Oke, baik. Gimana Kang Aan? Oke, seru sekali ya, Kang Iya. Robert. Oke, rekan-rekan sekalian, bukannya nggak mau berlama-lama, tapi sepertinya juga eh, semua ada saatnya. Jadi Eh, Kang ini mungkin boleh di-share nanti nomor saya ke yang nanya ya Kang ya. Ini saya malah ngirim chatnya ke Kang Aan. ya siap, nggak masalah. Ya, hatur nuhun. Iya, jadi saya jelaskan dulu ya. Untuk malam ini kita difasilitasi oleh ngaji psikologi dan rumah jodoh. Bagi rekan-rekan sekalian yang butuh konsultasi, konseling terkait dengan psikologi atau jodoh, gitu ya. Boleh nanti kita share terlebih dahulu untuk kontak kita. Sebelumnya karena ada dari yang mau pamit ya, gimana kalau kita selfie dulu semuanya? Iya, Boleh nggak? diaktifin nih kamera-kameranya. Boleh nggak semuanya kameranya on ya? Biar bisa kenal. Assalamualaikum. Oke. Tuh, bisa kelihatan. Nanti saya akan screenshot ya. Silakan. Ada yang masih belum terbuka kameranya? Oke. Nah ini dia ya. Ada yang habis makan nggak ya? Ada yang habis tidur juga. Ya. Ini rasanya kayak kita mendengarkan radio ya. Jangan-jangan ngantuk nih. Lebih asik seperti ini, ada apa? Komunikasi dua arah. Siap. Lebih Kang. interaktif ya Kang ya. Iya, siap. Oke, yang lainnya gimana? Saya tunggu 5 detik. 1, 2, 3. Oh, jangan ada yang belum berjilbab gitu ya. Jilbaban dulu. Oke, untuk yang lainnya gimana? Atau sudah di alam lain? Alam mimpi maksudnya. Oke. Silakan berpose mau seperti apa nih? Hai. Oke, hitungan ketiga ya. Lambaikan tangan. Oke, 1, 2, 3. Bentar, lagi. 1, 2, 3. Oke, sehat. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah berpartisipasi ya, dari sejak tadi pukul 7 hingga sekarang ada lebih dari jam 9 ya. Ada beberapa hal yang memang bisa kita ambil gitu ya. Seperti misalkan betapa mencintai diri kita sendiri itu
setidaknya harus didahulukan sebelum kita Hmm. mau membagi cinta kita kepada orang lain. Untuk apa ya, setidaknya ada beberapa hal yang memang secara sisi psikologis itu menjadi sebuah kesehatan bagi psikis kita, kesehatan bagi mental kita. Bayangkan kita melakukan sesuatu dalam keadaan sakit, gitu ya. Tentu itu menjadi suatu hal yang tidak fit, gitu ya. Kita merasa tidak nyaman dengan kesakitan kita. Nah, begitu juga dengan pernikahan. Jika memang ada yang sakit, gitu ya, mungkin kalau secara fisik bisa kita ketahuan, gitu ya. Tapi kalau misalkan sakit secara psikologis kan agak malah ditakutkan berkepanjangan. Karena kan tadi pernikahan itu sesuatu yang memang bisa dilakukan berkali-kali, tapi itu menjadi suatu hal yang berbeda jika pernikahannya itu seumur hidup hanya sekali. Oke, nanti mungkin bagi yang rekan-rekan yang mau bergabung dengan ngaji psikologi, boleh nanti langsung menghubungi admin atau Instagram kita di ngaji psikologi. Di sana kita akan ada grup grup ngaji psikologi tentunya. Salah satunya juga keuntungan dengan bergabung dengan grup tersebut adalah ada sesi-sesi konseling, gitu ya. Nanti kita akan hubungkan dengan psikolog-psikolog yang memang bisa bisa katakanlah menjadi salah satu solusi bagi masalah-masalah kita, gitu ya. Terutama masalah-masalah psikologis. Tadi juga yang mau minta nomornya Kak Marina, boleh lah ya. Wanipiro ya dengan saya. Ya bercanda ya. Nanti kita akan bantu ya untuk rekan-rekan yang memang butuh untuk layanan konseling ataupun bahkan terapi seperti itu. Oke, rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Untuk pertama untuk narasumber kita di malam ini ada Marina Pusmaningrum, psikolog. Ya, sama-sama Kang. Ya, Semoga bermanfaat ya buat Akang Teteh di sini. siap. Amin ya. Dan tentu ini bukan yang pertama dan terakhir ya. Insya Allah nanti kita bisa berjumpa lagi. Dan untuk rekan-rekan yang lain ya, yang masih online ya, ada Pak Anwar, Pak Azizi, ada Galaxy, luar biasa namanya. Ada Mas Bahtiar ya, ada Pak Heri, ada Sally, Niko, Robert, Nurul, Chandra, dan yang lain-lainnya yang tentu sudah meluangkan waktunya di sini. Tentu ini menjadi suatu hal yang membanggakan bagi kami. Gitu ya. Jadi terima kasih atas partisipasinya, atas keikutsertaannya. Kita jumpa lagi. Insya Allah sih kalau ngaji psikologi tiap pekan ya. Tapi nggak tahu ya nanti dengan siapa atau bagaimana. Pokoknya terus pantengin kita. Dan untuk rekan-rekan rumah jodoh, kita mulai masuk pekan ketiga ya, besok ada tema baru, ada pengisi baru, insya Allah lebih semakin bersemangat bagi rekan-rekan sekalian jemput jodoh. Dari saya sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada yang mau disampaikan, boleh nanti langsung japri ya ke nomor admin. Seperti itu. Oke, saya tidak berpanjang lebar lagi. Sampai jumpa. Saya cukupkan sekian untuk meeting ngaji psikologi di malam ini.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Keep kontak dengan kita ya. Siap. Oke, siap. Siap. Selamat malam semuanya. Terima kasih semua. Izin pamit duluan. Pak Azizi, terima kasih.